Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Zainal Akbar Saputra. NIM PPG saya 42500124000 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan program studi Akidah Akhlak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu baik dengan keadaan mari kita berdiri. Oke. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, mari kita duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya kita belajar mata pelajaran akidah akhlak ya di kelas 10 ini, di mana sebelumnya kita membahas tentang apa itu iman ya, pengertian dari iman. Nah, pada hari ini kita melanjutkan dengan tema atau materi yakni adalah iman kepada kitab-kitab Allah. ya, iman kepada kitab-kitab Allah yang mana berdasarkan Al-Quran. An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Allah turunkan kepada Rasulnya ya. Al-Quran surat An-Nisa ya. Sosial benar. Jadi tujuan kita, pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah, dan yang kedua menyebutkan nama-nama kitab atau suhuf yang diturunkan Allah, dan yang ketiga menjelaskan fungsi beriman kepada kitab Allah, dan selanjutnya yaitu menguraikan hikmah beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Allah bisa kita lihat dalam tayangan ini, yakni iman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk hidup bagi manusia ya. Jadi kitab Allah ini diturunkan, siapa yang menurunkan? Yakni Allah diturunkan kepada rasul yang menerimanya, rasul yang tertentu ya. Kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada rasul yang tertentu dengan kitab-kitab tertentu. Nah, pengertiannya di sini adalah kitab Allah yang saya yakin untuk apa? Meyakini
artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran untuk membenarkan dan menguji kitab-kitab yang sebelumnya. Nanti kita akan mengetahui kitab-kitab apa saja dan kitab apa saja yang terakhir, gitu kan? Nah, ini Quran surat Al-Maidah sudah disebutkan oleh Allah kepada Rasul. Selanjutnya, nah ini nama-nama kitab Allah. Ini nama-nama kitab Allah ada 4 di sini. Yang mana kitab Taurat. Kitab Taurat ini yang diturunkan oleh Allah, yang dibawakan oleh kepada Nabi Musa, ya, Bani Israel, hukum dan syariat. Jadi membahas tentang hukum dan syariat. Nah, kitab Taurat ini kitabnya Nabi Musa. Maknanya Nabi diturunkan kepada Nabi Musa, terus Nabi Musa kepada umatnya. Karena kenapa? 4 ini adalah Nabi plus Rasul, ya. Yang maknanya Nabi itu adalah utusan, Rasul adalah utusan yang mana diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Allah. Itu tugas Rasul. Nah, yang dimaksud dengan Rasul bisa menyampaikan kepada umat. Kalau Rasul berarti punya umat, ya, punya umat. Nah, ini Nabi Musa membawa kitab Taurat untuk apa? Untuk siapa? Untuk umatnya. Menunjukkan bahwa beliau adalah Rasul, mempunyai kitab untuk umatnya. Oke. Yang selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur dari Nabi Daud. Untuk Nabi Daud, Bani Israel, pujian dan nasihat. Nah, kitab Zabur ini berisikan tentang pujian dan nasihat, ya. Pujian kepada Allah, pujian dan nasihat kepada umat. Semuanya pasti ke umat karena namanya kitab yang dari Allah kepada Rasul, Rasul kepada umat. Nah, itu pastinya untuk disampaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga yakni Injil, ya. Kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, ya, dari Bani Israel, yakni berisikan tentang kasih sayang dan tauhid, ya. Berisikan tentang kasih sayang dan tauhid. Tauhid itu apa? Memahami ilmu kepada itu. Dan yang terakhir ini adalah Al-Quran, ya. Kitab Al-Quran. Al-Quran Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Untuk apa? Pedoman hidup universal. Untuk pedoman, ya. Nah, yang kita tahu Al-Quran sebelumnya kita sudah pelajari. Al-Quran itu diturunkan dibawa oleh siapa? Allah menurunkan melalui siapa? Malaikat Jibril disampaikan ke Nabi Muhammad. Langsungkah atau tidak? Tidak. Secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Ya, yang sampai sekarang yang kita rasakan. Ya, Al-Quran ada berapa juz? 30. Ada 30 juz. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya. Amin. Nah, ini ada juga namanya suhuf. Nanti kita bahas tentang perbedaan kitab dan suhuf ini. Suhuf itu adalah lembaran wahyu, ya, lembaran wahyu. Nah, Nabi Adam alaihissalam itu membawa 10 suhuf. Nabi Syed alaihissalam membawa 50 suhuf. Dan Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 10 suhuf. Nah, itu adalah lembaran wahyu, ya. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Kalau sudah menjadi terkumpul itu baru menjadi namanya kitab. Yang selanjutnya itu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dari kita sering membaca, akhirnya menemukan kandungan-kandungan dalam Al-Quran
ya, sehingga kita mempraktekkan apa yang didapat di dalam membaca Al-Quran. Makanya kalau kita membaca Al-Quran itu, kalau bisa belum paham artinya, lihat terjemahannya, ya, baca yang baca yang Arabnya, maknanya juga dibaca biar apa? Biar tahu. Oh artinya ini, ya, artinya ini. Sehingga apa? Kita dapat mengamalkan isi kandungan tadi. Paham soal ini? Yang selanjutnya, mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada orang lain. Setelah kita mengetahui, ya, dari kandungan-kandungan Al-Quran, mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah, sehingga bukan cuma menjadi pelajaran bagi kita, juga bisa menjadi pelajaran untuk orang lain. Kita bisa menunjukkan yang mana yang benar, yang mana yang salah menurut Al-Quran yang kita, menurut kitab yang kita. Paham sampai sini? Oke. Dan yang selanjutnya, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, jelas. Karena sudah tahu aturan, maka kita pastinya menghindari itu. Ibarat kita belajar lalu lintas, ya, belajar lalu lintas, mengetahui rambu lalu lintas, mengetahui mana lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, apa maknanya merah, apa maknanya kuning, apa maknanya hijau. Yang pastinya tidak kalian tunggu. Kalau merah, kamu laju, mungkin laju, karena itu tahu aturan. Kalau merah maju, maka ditunggu dengan orang yang hijau sebelah, ya kan? Misal simpang 4, sini merah, sini hijau, ya kan? Sini merah juga, sini merah juga. Nah, ini maju rame-rame, sini yang mundur. Akhirnya apa? Tetap itulah aturan. Karena adanya aturan, ya, ada yang pedoman tadi yang menunjukkan tentang pedoman atau aturan. Nah, sehingga kita praktekkan aturan itu, maka aman. Naik motor pun aman, ya kan? Hijau jalan, merah berhenti, kuning hati-hati, ya, hati-hati, siap-siap untuk berjalan, ya, hijau baru berjalan. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi kitab sebagai petunjuk hidup dan pedoman, ya, pedoman dulu. Selanjutnya hikmahnya memperkuat iman, akhlak dan ketakwaan. Itu rangkuman dari yang kita pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya setelah kita panjang lebar selama sejam kurang lebih, ya kan, kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah, maka kita memasuki evaluasi atau latihan, ya, memasuki evaluasi atau latihan. Yang mana ada bentuk kelompok saja. Dalam bentuk kelompok ini ada berapa kelompok? Satu, kita jurusan aja. Jurusan 1, jurusan 2, jurusan 3, jurusan 4. Nah, ya, anggap ini jurusan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Apa tugasnya? Ini apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebutkan 4 kitab Allah dan Rasulnya, sama penerimanya siapa. Nah, itu tugasnya. Oke. Dan yang ketiga, jelaskan 3 fungsi beriman kepada kitab Allah. Dan yang keempat, apa hikmah yang kamu rasakan dengan mempelajari Al-Quran. Nah, ini ada 4 jurusan, satu jurusan aja, ya kan? 1 ini, 2, 3, 4. 1. Mana dua? 1, 2, 3, 4. Oke, nanti perwakilan kita maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil diskusi tadi, ya kan? Boleh ditambah-tambah, tidak boleh kurang-kurang. Nanti kita jelaskan kembali. Oke? Oke? Sudah selesai? Saya minta dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi singkatnya dari teman-teman. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang nama-nama kitab Allah. Jadi kitab Allah ada 4. Yang pertama kitab Taurat yang diturunkan untuk Nabi Musa, yang menjelaskan tentang hukum dan
Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud yang menjelaskan tentang pujian dan nasihat. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa yang menjelaskan tentang kasih sayang dan tauhid. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan tentang pedoman hidup universal. Itu ya? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Selesai, salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapus lagi yuk. Oke, alhamdulillah sudah memperselesaikan perkelompok tadi tentang materi-materi yang sudah didapatkan pada pagi hari ini menjelang siang. Ya. Nah, jadi untuk menguatkan sedikit, yakni tentang kitab tadi, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Sebelumnya saya sudah sampaikan, iman itu artikan yakni percaya. Maknanya kalau kita percaya atas kitab Allah, berarti kita mempercayai siapa yang mempunyai kitab, ya kan? Otomatis itu kita meyakini atau percaya ini kitab siapa, berarti kita yakin juga ini punya siapa. Ya, kita yakin kitab Allah itu ada 4 tadi. Pertama apa? Allah. Kedua, Zabur. Yang ketiga, Injil. Yang keempat, Al-Quran. Berarti ada 4. Refleksi aja. Kalau ada yang 5 berarti ngantuk, ya kan? Berarti benar. Nah, ada 5. Meyakinin atas kitab-kitab itu berarti yakin juga itu punya Allah. Yakin kita kepada kitab-kitab Allah berarti yakin juga siapa yang punya kitab. Nah, di dalam kitab-kitab itu mempunyai pedoman, ya, kita mendapatkan pedoman di dalamnya, mendapatkan aturan-aturan dalam hidup kita, keseharian kita. Yang pastinya kita harus selalu membaca, ya, membaca kitab-kitab yang kita yakini. Supaya apa? Itu tadi, mengetahui aturan, mengetahui hikmah yang kita dapatkan di dalam setiap membaca kitab yang kita yakini. Ini apa? Al-Quran. Cukup sekian? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa menutup majelis. Ya, mudah-mudahan mendapat keberkahan tidak pada pertemuan pagi menjelang siang ini, ya. Dan semoga kita menjadi anak yang cerdas. Amin. Bisa melanjutkan sekolah-sekolah kelanjutannya. Amin. Doa mulai. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Sebelumnya kita membahas tentang iman kepada kitab Allah. Nanti kita membahas pertemuan selanjutnya yakni iman kepada hari kiamat. Untuk sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.